Oke, baik. Selamat malam semua. Eh, Bagaimana suara saya bisa terdengar? Ya, oke, baik. Jadi malam ini adalah kelas TTM ya. Jadi sebagai pengganti TTM yang seharusnya dibuat di Taipei, tapi karena ada wabah COVID-19, makanya diganti dengan online ya. Oke, seperti permintaan beberapa waktu yang lalu, kita akan coba bahas tes formatifnya ya. Karena kemarin teman-teman bilang katanya tes formatifnya membingungkan ya, meskipun sudah ada jawabannya ya. Jadi kita coba membahas satu persatu ya. Kita akan mulai dengan time value of money, apalagi time value of money ini saya belum sempat jelaskan kemarin karena bukunya belum ada. Bagaimana sekarang? Bukunya sudah ada? Sudah terima bukunya? Sudah ya? Semua sudah terima bukunya ya? Berarti kita akan mulai dengan tes formatif 2, halaman 1.37 ya. Halaman 1.37. Oke, kita akan mulai ya. Tapi sebelumnya saya coba ulang sedikit untuk yang time value of money ya. Untuk yang time value of money, kita coba dulu ya. Oke, jadi ini adalah konsep dari time value of money ya. Seperti yang saya terangkan yang lalu, kan saya bertanya yang lalu, mana yang akan Anda pilih kalau misalnya Anda ditawarkan uang 10 juta ya? Apakah Anda mau terima uang itu sekarang atau mau terima uang itu nanti tahun depan? Sekarang ya. Atau kalau begini deh, saya tawarkan Anda uang 1.250.000 ya. Saya akan berikan uang 1.250.000 itu 2 tahun depan. Tapi kalau Anda mau ambil uang itu sekarang, saya cuma kasih 900.000. Mana yang Anda pilih? 900.000 sekarang atau 1.250.000 2 tahun depan? Sekarang yang 900.000. Kenapa? Oke. Kalau kita tidak mikirkan itu sebagai mau dipakai modal atau mau dipakai apa gitu ya. Kita cuma terima uang aja gitu. Oke, baik. Jadi salah satu pertimbangan kenapa kita mau ambil uang itu sekarang karena uang sekarang itu nilainya lebih tinggi daripada nanti ya. Nah, itulah sebenarnya yang jadi konsep dari time value of money atau nilai waktu dari uang ini ya. Jadi uang sekarang ini nilainya lebih tinggi dibandingkan uang di waktu yang akan datang meskipun nominalnya sama ya. Jadi kalau nominal itu artinya kita bicara uang 1 juta ya. 1 juta sekarang dengan 1 juta 2 tahun depan nominalnya sama-sama 1 juta tapi nilainya bisa berbeda. Kenapa? Seperti yang tadi dikatakan. Inflasi membuat nilai uang itu jadi apa? Jadi berkurang ya. Daya belinya jadi berkurang. Nah, oleh sebab itu kalau Anda ingin jadi seorang manajer keuangan, konsep time value of money ini penting sekali. Anda bayangkan kalau Anda nggak tahu konsep ini, kemudian Anda dituntut untuk membuat keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang terkait tentang uang perusahaan, kemudian Anda nggak tahu konsep ini. Ya. Berapa kerugian yang bisa didapatkan oleh perusahaan karena ketidaktahuan kita akan konsep ini? Oleh sebab itu, di manajemen keuangan ini adalah konsep yang penting sekali yang harus diajarkan ya. Kalau Anda lihat di modul Anda ya, modul Anda ini di modul 1 itu. Ya, di modul 1 itu halaman sebentar ya. Dia mulai halaman 1.26 ya. Tapi gambar ini saya tidak ambil dari modul kita karena modul kita sepi gambar ya. Modul kita ini kurang menarik karena gambarnya kurang ya. Hitam putih lagi ya. Makanya saya coba ambil yang
ada warnanya ya. Jadi mulai dari halaman 1.26 ya dan seterusnya. Oke. Nah, konsep time value of money ini bukan hanya nanti dipakai di perusahaan saja, tetapi ada kasus-kasus yang sebenarnya kita temui sehari-hari ya. Kasus-kasus ini sebenarnya menerapkan konsep time value of money. Jadi kalau Anda belajar dengan baik, nanti Anda akan lebih lebih bagus lagi kalau Anda membuat keputusan tentang apa? Tentang yang terkait dengan time value of money. Oke, baik. Kita mulai dengan yang pertama ya. Konsep yang pertama itu adalah, kalau Anda lihat di halaman 126 itu, konsep yang pertama adalah nilai masa yang akan datang ya. Nilai masa yang akan datang atau kita sebut sebagai future value ya. Namanya future ya, future value. Future itu artinya masa datang ya, masa yang akan datang, value itu artinya nilai. Nilai di waktu yang akan datang ya. Oke, coba Anda lihat ini ya. Oke. Anda bisa lihat ini, pointer saya Anda bisa lihat ya. Muncul nggak di slide-nya? Saya punya pointer warna biru. Ada ya? Oke. Konsep future value ya, future value atau masa yang akan datang, misalnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Ini dia, gambar yang pertama ini ya. Kalau misalnya Anda punya uang 800 NT sekarang ya. Kalau Anda punya uang 800 NT sekarang, 5 tahun depan berapa nilainya? Ya. 5 tahun depan berapa nilainya? Jadi supaya gampang kita melihat ininya, konsepnya ya. Kita gambar, ini namanya timeline atau garis waktu ya. Jadi supaya gampang kita gambar garis waktu. Nah, kita ada di sini sekarang ya. Kita punya 800 NT. Kemudian kalau kita taruh uang kita sekarang di bank 800, 5 tahun depan berapa nilainya? Ya. Nah, salah satu yang kita perlu ketahui di sini, asumsinya adalah ada berapa asumsi yang kita harus tahu ya. Yang pertama adalah berapa nilainya ya, nilainya. Nilai di waktu 0 ini adalah waktu sekarang ya. Ini yang istilahnya present value atau nilai sekarang ya. Kalau dibilang present value itu artinya nilai di waktu sekarang ya. Kalau di waktu sekarang tuh 0 ininya ya. T sama dengan 0 ya. T itu time atau waktu ya. T sama dengan 0. Jadi kalau waktu 0 ini atau waktu sekarang ini uang kita 800, kemudian uang kita taruh di bank, dalam jangka waktu 5 tahun, berapa nilainya nanti? Nah, pertanyaan berapa nilainya nanti, itu harus dijawab dengan menggunakan konsep future value. Makanya kalau Anda lihat tanda panahnya, ini tanda panahnya kemana? Ke depan ya. Jadi ke angka 5. Nah, berapa nilainya di tahun yang kelima, itu dipengaruhi oleh berapa persen bunganya. Ya. Jadi semakin besar bunganya, maka semakin apa? Semakin tinggi juga nilai apa? Future value-nya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ya? Sampai di sini Anda bisa tangkap ya? Bisa mengerti ya? Oke. Baik. Oke, baik. Nah, bagaimana rumusnya untuk future value ya? Future value itu rumusnya seperti ini ya. Sorry. Nah, ini rumus future value ya. Rumus future value seperti ini ya. Ini rumusnya. Sorry. Oke, ini rumusnya ya. Di buku kita ditulis NT ya. NT itu artinya nilai terminal. Nilai terminal itu artinya future value, nilai waktu nanti ya. Setelah berapa tahun itu sama dengan C0 itu adalah nilai uang itu sekarang ya.
atau nilai cash flow-nya sekarang dikali 1 tambah R pangkat N. Nah, R ini adalah bunga, ya. R ini adalah bunga, kemudian N ini adalah jangka waktunya. Oke? N ini adalah jangka waktunya. Jadi, oke, baik. Rumusnya adalah, ini ya rumusnya ya. Bisa kelihatan kan rumusnya ya, atau terlalu kecil? Kelihatan ya. NT atau nilai terminal, ya, nilai terminal, itu sama dengan C0. C0 itu adalah berapa nilai waktu sekarang, ya. Biasanya rumus lain menggunakan PV di situ, ya. PV atau present value. C0 itu bisa ditulis PV juga. Present value, ya. Dikali dengan 1 tambah R ini adalah bunga. R ini adalah bunga. Kemudian pangkat N, ya. Jadi 1 tambah R pangkat N. N ini adalah jangka waktunya, ya. Atau periodenya. Berapa periode dia. Oke? Paham sampai di situ? Paham ya? Iya, baik. Bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, baik. Ya. Jadi, kalau misalnya Anda mau cari tahu berapa nilai 800 itu 5 tahun ke depan, misalnya ya, berarti Anda tinggal kalikan aja 800 kali 1 tambah bunganya pangkat 5. Ya. Coba Anda mau lihat, misalnya, kalau bunganya itu misalnya 10%, ya. Kalau bunganya 10%, berarti 800, ya. 800 kali 1 tambah berapa bunganya? 10%, ya. Berarti 1 pangkat 10, 1,10 pangkat berapa? Pangkat 5. Berapa itu ya? Ada yang punya kalkulator? Oke, bisa saya ulangi, ya. Untuk nilai di tahun yang kelima, oke. Kalau misalnya saya punya uang sekarang 800, kemudian dengan suku bunga 10%, ya. Berapa uang saya di tahun yang kelima? Jadi kita mau pakai rumus yang ini, ya. Ini kita mau pakai rumus yang ini. Oke. Rumusnya adalah NT. NT itu adalah nilai terminal atau future value. Itu sama dengan C0 ini adalah berapa nilainya sekarang, nilai uang itu sekarang, dikali dengan 1 tambah bunga, R ini bunga, pangkat N. Oke. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumusnya ya. Berapa C0-nya berapa? Tadi C0-nya berapa di sini? 800 ya. C0-nya 800, oke. Kemudian berapa bunganya? Saya katakan bunganya tadi 10%, ya. 10% itu sama dengan 0,10 ya. Iya, 0,1 pangkat N-nya berapa? Pangkat 5, ya. Sekarang tinggal kita hitung aja, ya. Apakah Anda punya kalkulator? Punya ya. Masalahnya saya nggak punya kalkulator ini. Kalkulator. Oke, ada ternyata. Ya. Oke, ada yang sudah dapat kira-kira berapa? Ya. 1,1 pangkat 5 kali 800. Oke. Kalau bunganya 10%, berapa yang Anda dapat? Kalau bunganya 10%, saya dapat di sini 1.288. Apa Anda dapat yang nilai yang sama? Sama ya. Jadi dengan bunga 10%, kita dapat berapa? 1.288. Nah, jadi dengan konsep
future value ini atau nilai yang di waktu yang akan datang, Anda sekarang bisa mulai mengira-ngira ya. Misalnya saya mau punya uang 20 tahun depan itu 1 miliar ya. Jangan gitu dulu deh. Jangan gitu dulu. Kita mulai dengan begini. Kalau saya ada uang 50 juta sekarang misalnya ya. Saya ada uang 50 juta rupiah sekarang. Kemudian uang ini saya akan diamkan di bank kurang lebih 10 tahun ya. Selama 10 tahun. Berapakah nilai dari uang saya 10 tahun di waktu yang akan datang ya. Anggap bunga sekarang itu, ada yang tahu bunga bank sekarang di Indonesia berapa? Anggap saja 5,5% ya. Jadi kalau kita taruh uang 50 juta, kemudian kita masukkan di deposito bank, nanti kita ambil, berapa lama Anda mau? 3 tahun? 3 tahun boleh ya, 3 tahun. Jadi kalau kita taruh uang kita di bank 50 juta, kemudian kita taruh uang kita di bank selama 3 tahun, bunga deposito sekarang di Indonesia itu kurang lebih 5,5%. 5,5%. Ya. Berapa nilai uang saya setelah 3 tahun? Ya. Jadi Anda tinggal kalikan aja. Ya, 50 juta kali 1 tambah 0,055 kan? Karena 5,5% itu kan sama dengan 0,055 ya. Pangkat berapa? Pangkat 3. Karena 3 tahun kan? Ada yang sudah dapat berapa nilainya? Oke. Berapa nilainya? Ya. Jadi kalau Anda punya uang 50 juta, Anda taruh di bank selama 3 tahun, ya, bunga deposito itu 5,5% per tahunnya, uang Anda setelah 3 tahun itu nanti akan jadi 58.712.068 rupiah. Ya. Jadi uang Anda itu nanti akan jadi 58, susah sekali nulis saya ini. 58,7 juta ya. 58.712.068. 58.712.068. Ya. Oke. Nah, ini akan ini ya. Jadi ini berguna bagi Anda kan? Jadi kalau Anda mau naruh uang di bank, Anda udah tahu ya. Dengan rumus future value Anda bisa tahu berapa nilainya di waktu yang akan datang. Oke? Oke, ada pertanyaan untuk future value? Nggak ada ya? Oke. Kemudian selain pakai kalkulator, Anda juga sebenarnya bisa mengerjakan ini di Excel ya. Sebenarnya kalau ada tatap muka ya, ada TTM ya. Saya sebenarnya ingin mengajarkan juga bagaimana menggunakan Excel ya. Bagaimana menggunakan Excel untuk menghitung ini. Cuma saya nggak tahu apakah nanti pada saat ujian nanti Anda diberikan kesempatan untuk pakai komputer atau hanya pakai kalkulator. Ya, mungkin kalkulator mungkin ya. Ya, kemungkinan kalkulator ya. Oke, baik. Ini untuk future value ya, atau nilai di waktu yang akan datang. Oke. Nah, sekarang konsep yang berikutnya adalah present value atau nilai sekarang. Nah, kegunaan dari present value ini adalah kita mau cari berapa nilai uang pada masa yang akan datang itu sekarang. Ya. Jadi berapa nilai sekarang dari uang, misalnya saya punya uang 100 juta
10 tahun yang akan datang. Jadi uang saya 100 juta 10 tahun yang akan datang. Nilainya saat ini berapa? Ya. Jadi kalau saya punya uang 100 juta di tahun 2030, berapa nilai uang itu di tahun 2020? Itu menggunakan konsep yang namanya present value ya. Present value atau nilai waktu sekarang ya. Makanya kalau Anda lihat ini ya, Anda lihat di sini ya. Ini dari 8 ke mana? Ke 0 ya. Jadi present value itu dari waktu yang akan datang ke nilai sekarang. Oke? Jadi waktu yang akan datang itu ya, misalnya kalau saya punya uang 100 juta di tahun 2030 berarti N-nya di sini berapa? 10 kan? Kalau hitung dari sekarang kan? 10 ya. 10. 10 tahun N-nya. Ya, N itu waktu ya, 10. Kemudian rumusnya seperti ini ya. Nah, ini rumusnya ya. Rumus dari present value adalah present value sama dengan CN. CN itu adalah cash flow pada tahun keberapa atau periode keberapa dikali dengan 1 bagi 1 tambah R pangkat N. Ya. Apa yang membedakan dia dengan present value? Ya. Kalau present value ini rumusnya. Oke. Kalau future value, dia berubah di sini. Ya. 1 plus R pangkat N-nya itu jadi 1 per 1 plus R pangkat N. Oke? Ini untuk menghitung present value. Jadi kalau saya punya uang 100 juta 10 tahun yang akan datang, nilainya sekarang berapa? Anda tinggal masukkan aja. Di CN itu atau C10 itu adalah 100 juta. Ya. Kemudian kali 1 bagi, anggap aja bunganya masih sama ya, 1 tambah 5,5% ya. Berarti 1 tambah 0,055 pangkat berapa? Pangkat 10. Ya. Coba sekarang kita hitung berapa nilai uang saya. Ya. Ini bukan nilai uang saya yang ada di bank sekarang ya, nggak ada ya. Saya nggak punya uang sekian ya. Mungkin Anda punya, saya nggak punya ya. Jadi 100 juta ya, uang di 10 tahun yang akan datang, nilainya sekarang berapa? Oke, ada yang sudah dapat? Ya. Hitungan saya dapat nilainya adalah 58.543.057 rupiah. Ya. Anda bayangkan uang 10 tahun yang akan datang, ya, yang nilainya 100 juta rupiah, kalau kita tarik nilainya sekarang dengan bunga 5,5% itu hanya 58 apa? 58 juta. Jadi nilai uang 100 juta itu sama dengan 58 juta 543 ribu sekian di waktu sekarang. Oke. Ada pertanyaan? Ada masalah? Iya, jadinya cuma segitu. Bayangkan dari 100, jadi 100 juta tuh 10 tahun yang akan datang tuh nilainya 100 juta. Tapi begitu kita tarik nilainya sekarang itu cuma berapa? 58 juta sekian. Itu membuktikan konsep itu ya. Nilai uang sekarang itu lebih tinggi daripada nilai di waktu yang akan datang. Ini buktinya gitu. Oke. Jadi konsepnya ini adalah apa yang bisa bikin dia berubah nilainya. Tadi inflasi ya. Inflasi. Jadi kalau misalnya biasanya kalau kita hitung pakai present value ya, kita hitung pakai present value, kita mau lihat berapa nilainya sekarang itu, rate atau bunga itu kita bisa pakai suku bunga bank, kita juga bisa pakai suku bunga lainnya, misalnya inflation rate atau nilai inflasinya ya.
berapa rate inflasinya. Ya, itu kita bisa gunakan untuk apa? Untuk menghitung present value itu. Ya. Jadi Anda lihat di sini, ya, jelas sekali terlihat bahwa nilai uang sekarang itu lebih rendah. Nilai uang itu semakin lama, ya, kalau nominalnya sama itu akan lebih apa? Akan lebih kurang. Ya. Nanti banyak sekali konsep yang akan menggunakan konsep time value of money ini, ya. Misalnya kalau misalnya Anda mau menghitung tentang proyek, ya, capital budgeting misalnya, ya, belanja modal, ya. Misalnya kita mau beli mesin, ya. Apakah kita mau beli mesin itu atau tidak, ya. Kita harus hitung dulu berapa cash flow yang akan dihasilkan oleh apa? Oleh mesin tersebut. Kalau misalnya cash flow-nya bagus, ya, kita bandingkan dengan nilai sekarang itu lebih tinggi daripada investasi yang kita buat, kita akan apa? Kita akan jalankan atau kita akan beli mesin tersebut misalnya. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Oke, baik, tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang Anda lihat gambar di bawahnya, ya. Anda lihat gambar di bawahnya. Nah, tadi kita bicara, ya, atau kita sudah mendiskusikan tentang future value atau present value, ya, nilai sekarang atau nilai yang akan datang atau nilai sekarang dengan menggunakan satu apa? Satu jumlah saja, ya. Angkanya cuma satu, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya tiap periode itu kita pakai apa? Kita taruh misalnya begini, ya. Selama 10 tahun ke depan, saya mau naruh uang itu 1 juta tiap bulan selama 10 tahun, ya. Jadi kalau misalnya kita taruh 1 juta tiap tahun selama 10 tahun, berapa uang saya setelah 10 tahun? Nah, konsep itu namanya adalah future value annuity, ya. Atau nilai nilai di masa yang akan datang dengan konsep anuitas. Anuitas itu tahunan, ya. Artinya kita menambahkan uang itu tiap apa? Tiap tahun, ya. Mana yang akan jadi lebih banyak? Kita taruh satu kali uang kita. Misalnya, saya taruh uang saya 10 juta sekarang, setelah 10 tahun berapa nilainya? Atau saya taruh uang saya setiap tahun 1 juta selama 10 tahun. Ya. Berapa kira-kira, mana yang kira-kira lebih banyak nantinya? Apakah saya taruh uang saya, saya taruh uang saya sekarang 10 juta, kemudian 10 tahun yang akan datang saya baru ambil, atau Anda cicil tiap tahun 1 juta selama 10 tahun? Mana yang akan lebih banyak? Kira-kira. Dicicil 1 juta, ya. Atau yang langsung yang lebih banyak, ya. Yang langsung yang lebih banyak, ya. Kenapa demikian? Ya. Iya, tiap bulan yang dikasih begini. Kan kita ada dua pilihan, ya. 10 juta yang kita taruh sekarang, ya. Jadi dari sekarang kita taruh. Jadi sekarang kita taruh, nanti 10 tahun ke depan kita ambil. Oke? Atau uang 10 juta ini nanti tiap tahun kita taruh 1 juta sampai tahun ke-10. Enggak, kita kan periodenya pakai tahun, enggak pakai bulan. Nanti akan lebih banyak dibandingkan dengan yang kalau kita tiap tahun, ya. Tiap tahun, ya. Oke. Nah, ini harus dibuktikan, ya. Ini harus dibuktikan. Kita harus hitung, ya. Bagaimana rumusnya, ya? Ada rumusnya enggak? Ada rumusnya. Ini dia rumusnya, ya. Nah, untuk konsep ini yang mau ditaruh 10 juta
di waktu yang akan datang. Ditaruh, kalau yang taruh sekarang kemudian 10 tahun depan ambil, gampang ya konsepnya ya. Nah, sekarang kalau konsepnya anuitas ya, konsepnya anuitas untuk future value ya. Ini ada dua macam ya untuk anuitas ini. Coba Anda lihat gambar yang di atas ini ya. Coba Anda lihat gambar yang di atas ini. Nah, ada, sorry. Nah, ini dia. Ya. Ini dia ya. Ini, gambar yang di atas ini ya. Oke. Oke. Jadi, ada yang kita taruh uang kita yang 1 juta itu di akhir periode, ya. Di akhir periode, itu namanya ordinary annuity, ya. Itu namanya anuitas biasa, ya. Tapi ada yang kita taruh di awal periode seperti ini. Anda lihat ini, ya. Ini ditaruhnya di awal, ya. Di awal. Oke. Mana yang lebih banyak? Taruh di awal atau taruh di akhir seperti ini, ya. Ini rumusnya ada dua ya. Kalau taruh di akhir, ya, taruh di akhir, ini rumusnya, ya. Ini rumusnya. Kalau taruh di awal, rumusnya seperti ini, ya. Mana yang akan lebih banyak? Itu harus dihitung. Lebih banyak yang gimana? Yang ditaruh di awal. Oke, iya. Yang taruh di awal betul, dia akan lebih banyak. Kenapa? Karena coba Anda lihat di sini ya. Ini, ya. Ini rumus kalau kita taruh di akhir kan, ya. Kemudian kalau dia taruh di awal periode, Anda akan kalikan 1 tambah R lagi. Artinya dilipat gandakan 1 kali lagi, ya. Memang betul. Kalau itu taruh di awal periode, itu akan lebih banyak dibandingkan kalau kita taruh di akhir periode. Ya, itu betul ya. Cuma kalau kita membandingkan, kita taruh sekarang 1 kali 10 juta dengan kita cicil 1 juta tiap bulan, itu yang harus kita hitung. Ya. Oke, mungkin kita hitung dengan anuitas yang biasa dulu ya, yang taruhnya di akhir ya. Oke, rumusnya seperti ini ya. Ini future value untuk tahun keberapa, tahun ke-10 sama dengan berapa uang yang akan ditaruh ini, cash flow-nya tiap periode itu, berarti kita mau taruh 1 juta ya. Kemudian kita akan kali dengan ini, 1 tambah bunga pangkat N kurang 1 bagi bunga ya. Mari kita hitung ya. Untuk rumus anuitas biasa, ya, kita hitung yang ini dulu. Ya. Berarti 1 juta kali 1 tambah bunganya berapa? Supaya gampang pakai 10% aja ya. Bunganya pakai 10% aja. 0,1 pangkat 10 kurang 1. Oke. Bagi 0,1. Ya, ini dapat Anda punya kalkulator? Ya. Kalau ada kalkulatornya bisa digunakan. Ya. 1,1. N-nya 10, ya. N-nya 10, R-nya 10%. 0,1 jadinya, ya. Oke, betul ya. 15.937 ya. Itu kalau yang kita taruh di akhir periode ya. Kalau kita taruh di awal periode, Anda tinggal tambah kalikan dengan 1 tambah R ya. Berarti kali 1,1 ya. Berapa hasilnya? Iya, kali 1,1. Iya, 15.937.424 tadi kali dengan 1,1.
dapatnya berapa tadi? 17 juta 531. Iya, betul ya. Jadi lebih banyak kalau kita apa? Taruhnya di awal, ya. Itu untuk anuitasnya ya. Nah, sekarang gimana kalau kita naruh sekalian 10 jutanya taruh sekalian, berapa nilainya 10 tahun yang akan datang, ya. Ini rumusnya, ya, supaya jangan lupa, ya. Berapa hasilnya? Sudah dapat hasilnya? Hasilnya adalah 25.937.424, ya. Oke, jadi pertanyaan saya tadi, mana yang akan lebih banyak ya? Mana yang akan lebih banyak? Yang akan lebih banyak, apakah kalau kita taruh sekaligus sekarang atau nanti kita taruh cicil ya, tiap tahun 1 juta, maka jawabannya adalah uang yang hasilnya lebih banyak pada saat kita taruh itu apa? Sekaligus 10 juta sekarang. Jadi kalau misalnya Anda punya uang ya, Anda punya uang sekarang ya, lebih baik uang itu Anda tabungnya sekarang dibandingkan nanti kalau Anda berpikir bagaimana? Nantilah tiap tahun deh saya nyicil untuk apa? Untuk nyimpan uang gitu. Kenapa? Kenapa harus taruh sekarang gitu? Karena kalau taruh sekarang, misalnya saya punya uang 10 juta gitu. Saya taruh aja deh sekarang di bank. Ya, saya taruh di bank sekarang. Itu lebih baik hasilnya, akan lebih banyak hasilnya dibandingkan kalau saya taruh apa? Kalau nanti saya taruh nyicil ya. Udah deh saya pakai dulu, nanti tiap bulan deh selama 10 tahun saya taruh. Kan tetap saya mau ngambil setelah 10 tahun yang akan datang, misalnya begitu. Ya. Nah, setelah Anda lihat di sini hasilnya, jauh kan bedanya kan? Kalau Anda taruh sekarang 10 juta, Anda akan dapat 25 juta. Kalau Anda taruh tiap periode, tiap tahun, ya. Kalau di awal Anda dapat 17 juta sekian, kalau di akhir periode Anda dapat 15 juta sekian. Iya. Jadi yang paling paling bagus adalah taruh semuanya sekarang, ya. Kenapa dia lebih banyak, ya? Kenapa dia lebih banyak? Sebenarnya itu ada prosesnya ini ya. Kalau Anda lihat gambar yang di bawah ini, ya. Jadi untuk future value ada proses yang namanya compounding. Ya, ini compounding ini konsep bunga berbunga ini di sini dia. Ya. Kenapa dia lebih banyak? Karena kalau Anda taruh uang 10 juta di awal sini, ya, di tahun pertama kan uangnya itu sudah ada 10 juta tambah bunga 1 tahun kan? Bunga 1 tahun 10%, berarti 1 juta bunganya. Ya, berarti dari tahun kedua ke tahun ketiga, yang akan dihitung bukan 10 juta lagi, tapi berapa? Sudah 11 juta, ya. Iya, jadi 11 juta dikalikan lagi bunganya 10%, ya. Di tahun ketiga, di tahun itu tahun pertama ya tadi ya, sudah 11 juta. Masuk di tahun kedua uangnya itu sudah 11 juta tadi tambah 1,1 tadi, kan? Karena kan 11 juta kali 10% 1,1. Berarti 11 tambah 1,1 udah 12,1 juta, ya. Jadi karena begitu terus ya, jadi uangnya jadi lebih banyak. Makanya selisihnya jauh sekali. Dari 25 juta jadi berapa? Dari 25 juta ya selisihnya dibandingkan dengan 15 atau 17 juta. Ya. Semakin banyak nilai uangnya, semakin besar dia akan apa? Berkembangnya. Ya. Jadi konsep compounding ini atau bunga berbunga ini kuncinya adalah pokoknya harus lebih besar. Ya. Kalau mau dapat uang lebih besar itu adalah pertama pokoknya harus lebih besar. Kedua, bunganya harus lebih tinggi, ya. Dan yang ketiga, jangka waktunya harus lebih panjang, ya. Oke, ada pertanyaan? Kurang lebih demikian, ya. Ada pertanyaan? Ini untuk konsep, ya, silakan.
Yang taruh di awal tadi kan kita pakai rumus ini kan? Enggak, yang ditaruh sekaligus atau yang tiap bulan? Oh, oke, baik. Jadi untuk tahunan itu kan kita bisa milih, ya. Anda mau naruhnya di awal periode atau di akhir periode, ya. Jadi konsepnya begini, ya. 1 tahun itu, ya, 1 periode itu misalnya dimulai 1 Januari, habisnya 31 Desember, ya. Anda mau naruhnya di 1 Januari atau di 31 Januari nanti? 31 Desember, ya. Kalau Anda taruh di 1 Januari, itu hasilnya akan lebih banyak dibandingkan Anda taruh di mana? Di 31 Desember. Kenapa? Karena kalau Anda taruh di 1 Januari, ya, sekarang ini, berarti Anda akan dapat 1 kali ekstra apa? Compounding, ya. Atau 1 kali lebih banyak dibungakan dibandingkan kalau Anda taruh di akhir apa? Di akhir periode. Itu kenapa kalau Anda taruh di awal periode itu lebih banyak dibandingkan kalau Anda taruh di akhir periode. Jadi kalau Anda nabung, usahakan nabung di awal periode ya, gitu. Jangan di akhir gitu. Ya. Jadi kalau Anda mau nabung bulanan, ya sekarang kan bunga itu kan seringkali dibayar bulanan ya bunganya ya. Bunganya dihitung bulanan. Jadi kalau Anda mau naruh uang Anda di bank, ya taruh uang Anda di awal periode, jangan di akhir periode. Supaya Anda dapat ekstra apa? Ekstra compounding namanya. Ya. Oke. Sekarang ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau bunganya itu tidak dibayarkan 1 tahun, ya, tapi dibayarkan misalnya tiap 6 bulan, bisa enggak? Bisa, ya. Ada yang berubah dengan perhitungannya, ada yang berubah, ya. Jadi apa yang akan berubah, ya? Yang berubah adalah, ya, tolong perhatikan ya. Yang berubah adalah, oke, yang berubah adalah di bunganya, ya, itu akan dibagi berapa banyak, ya. Ini akan dibagi M, ya. M itu adalah berapa kali bunga itu dibayar 1 tahun, ya. Misalnya, kalau dalam 1 tahun itu bunganya dibayar tiap 6 bulan, berarti 1 tahun berapa kali bayar bunga dia? 2 kali, ya. Kalau misalnya bunganya itu adalah 12% 1 tahun, berarti kalau dia dibayarkan 2 kali, berapa bunganya jadinya? Oke, jadi bagi 2 ya. Jadi M-nya berapa? M-nya 2. Ya. M ini adalah berapa banyak dia dibayarkan dalam 1 tahun. Ya. Jadi, kalau misalnya dia dibayarkan 2 kali, bunganya ini akan dibagi dengan M. Berarti kalau misalnya bunganya 12%, bagi 2, itu dapat berapa? 6% ya. Dapat 6%. Ya. Apalagi yang berubah? Yang berubah adalah N-nya. Ya. Jadi N-nya kita udah nggak bisa pakai, misalnya kalau kita mau untuk 1 tahun ya, misalnya, untuk 10 tahun. Jadi, saya nabung 10 tahun, ya, tapi bunganya dibayar 2 kali setahun. Saya nggak bisa pakai N-nya itu 10, ya. Kenapa? Karena periodenya sudah berubah. Pembayaran bunganya sudah berubah, ya. Perubahannya berapa banyak? Perubahannya adalah M kali N, ya. Jadi sama dengan kalau dia dibayar 2 kali dalam 1 tahun, berarti 2 kali kalau bunganya kalau N-nya sama dengan 10 atau jangka waktunya 10, ya. Periodenya bukan 10 sekarang, tapi periodenya jadi berapa? 20. Oke. 20 ya. Sorry. 20. Oke. Jadi 20 periodenya. Jadi pada saat Anda masukkan di rumus ini, ya, di rumus ini, oke, masukkan di rumus ini, mana yang berubah? R-nya berubah, ya, dari 12 jadi berapa? 6%. Dan apanya lagi berubah? N-nya berubah. Dari 10 jadi berapa? 20. Jadi Anda paham ya?
Anda mau hitung present value, Anda mau hitung future value, Anda mau hitung anuitas, kalau bunganya dibayar lebih dari 1 kali per tahun, ya, Anda harus bagi bunganya dengan M itu berapa kali dia dibayar, dan Anda kali periodenya dengan M. Ya. Perubahannya hanya itu aja. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Periodenya dikali gitu, Pak. Ya, periodenya dikali, bunganya yang dibagi. Kayak yang nomor 1 itu kan dibayar setiap semester. Gitu. Ya, itu dia. Nah, setelah saya selesai menerangkan ini, jadi udah dapat ya konsepnya ya. Jadi kita sudah belajar tentang future value atau nilai yang akan datang. Kita sudah belajar tentang present value, berapa nilai uang di waktu yang akan datang itu sekarang, ya. Kemudian kita tahu juga konsep anuitas ya. Anuitas itu artinya bagaimana kalau misalnya tiap periode ada cash flow-nya, ya. Jadi kita sudah belajar itu. Setelah belajar ini baru kita bisa jawab apa? Baru kita bisa jawab soal formatif 2 ya. Tes formatif 2 kan yang ditanya ya? Oke. Oke, sebelum kita masuk di tes formatif 2, mungkin kita bisa istirahat 5 menit dulu. Bisa istirahat ya, supaya kalau misalnya ada yang mau ke toilet atau ada keperluan sedikit bisa ini ya. Kita akan sambung nanti jam 10:11. Oke, baik. Minta maaf Pak, saya ribut Pak. Bapak tegas banget sama mahasiswa yang luar biasa. Tegas gimana Pak? Saya mau itu, mau seandainya bisa mengirim email atau apa, harus ada inilah. Ada dosen terbaik. Pak, ini tegas apanya Pak? Waktunya Pak, waktunya komitmen, disiplin, tegas. Itu kan kebiasaan diungkap ya Pak. Diungkap nggak ikut waktu itu nggak bisa ya Pak.
Oke, baik. Bisa kita lanjutkan? Iya, baik ya. Oke, sekarang kita mau coba bahas soal yang ada di formatif 2 ya. Kita mulai dengan nomor 1 ya. Berapa nilai terminal pada tahun kedua kalau Ana menyimpan uang saat ini sebesar 10 juta, bunganya 16% per tahun dan dibayarkan setiap semester. Ya. Oke, kalau lihat soal ini, dia masuk di mana ya? Jadi yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah kita harus bisa analisa soalnya ya. Kita harus bisa analisa soalnya, kemudian kita mau cocokkan ini konsepnya konsep yang mana gitu. Oke. Konsepnya konsep yang mana. Jadi kalau kita lihat di sini, ini soalnya straightforward ya, soalnya langsung. Jadi dia tanya berapa nilai terminal, artinya berapa future value-nya pada tahun kedua ya. Pada tahun kedua berarti N-nya 2. Kalau dia menyimpan uang sebesar berapa? 10 juta ya. 10 juta berarti C0-nya berapa? C0-nya adalah 10 juta. Kemudian bunganya 16% per tahun dan dibayarkan setiap semester. Bunganya atau R itu adalah 16% per tahun, tapi dibayar berapa kali? Tiap semester, 2 kali setahun. Ya. Berarti R-nya ini bagi 2, kemudian N-nya kali berapa? N-nya kali 2. Ya. Ingat ini ya. Ini. Ya. Jadi karena dia dibayar 2 kali dalam 1 tahun, berarti bunganya R ini kita bagi 2. Berarti di sini 16% bagi 2 ya, berarti 8%. Ya. Bunganya adalah 8%. Kemudian N-nya itu jadi berapa? M kali N. 2 kali 2 sama dengan 4. Baru kita masukkan ya. 10 juta kali 1 tambah 0,16 bagi 2 pangkat 2 kali 2. Ya, itu sama dengan 10 juta kali 1,08 pangkat 4, hasilnya adalah 13.605.000 ya. 13.605.000. Oke. Ada masalah dengan perhitungan ini? Mungkin Anda bisa renungkan 1-2 menit sebelum kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan tolong ditanyakan ya. Ini dibulatkan apa hasilnya, Pak? Coba kita kalikan ya. Harus ngitung sendiri supaya kelihatan ya. Harus ngitung sendiri. Iya, hasilnya dibulatkan. Betul, hasilnya dibulatkan ya. Hasilnya dibulatkan supaya lebih mudah ya. Iya, betul. 13.604.889,6 kan? Iya, betul. Luar biasa, mantap sekali ya. Kalau begini semangat sekali kalau ini ngajarnya kalau gitu. Ya. Enak juga kalau hitung-hitungan gini ya. Ini modul 4 juga lebih enak loh. Modul 4 ini pengaplikasian dari ini nanti ya. Sama enaknya nanti. Ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Jelas ya? Oke, jelas. Kita akan lanjut soal nomor 2 ya. Kita nggak lama-lama malam ini. Selesai ini kita sudah bisa jalan-jalan lagi ya. Oke, soal nomor 2. Berapa present value? Kok saya buka ini? Nah, jangan dulu dibuka deh. Soal nomor 2. Berapa present value penerimaan pada tahun ke-10 sebesar 100 juta? Jadi di tahun ke-10 ini uangnya berapa? 100 juta. Kalau tingkat bunga yang relevan per tahunnya adalah 15%. Jadi yang ditanya adalah apa? Present value-nya ya. Jadi kalau misalnya 10 tahun ke depan
ada uang 100 juta nih. Kemudian kita mau cari tahu, kita mau tahu berapa nilainya sekarang, ya. Dengan suku bunga per tahun itu 15%. Berapa sih nilainya sekarang? Oke, coba Anda hitung ya. Sekarang sebelum kita lihat hitungannya, coba Anda hitung. Berarti rumus yang kita pakai adalah rumus apa? Present value ya. Nilai sekarang, ya. Ini rumusnya, ya. Ini rumusnya ya, ingat ya. Jadi 1 bagi 1 tambah R pangkat N. Itu bedanya ya dengan future value. Kalau future value kan C kali 1 tambah R pangkat N. Tapi kalau present value, C kali 1 per 1 tambah R pangkat N. Ya. Oke, coba sekarang. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya 24 juta 718 ya. 717 harusnya ini. Salah ketik saya. Minta maaf, salah ketik ya. Tolong direvisi ya. Ini bukan... sorry. Ini bukan 8 ya, ini berapa? 7 ya? Iya, ini 7. Ya, nanti bikin di jawaban Anda 7 ya. Model perhitungannya seperti ini ya. Dia straightforward aja ya, 100 juta kali 1 bagi 1 tambah 0. 15 pangkat berapa? Pangkat 10 ya. Hasilnya 24 juta 718.000. Ya. Nggak susah kan ya? Sampai di sini gampang ya? Oh, soalnya iya biasa-biasa aja soalnya memang. Iya. Nanti saya mau pertemuan berikut saya mau akan berikan tugas 1 ya. Tugas 2 deh. Kuis bentar saya anggap tugas aja deh. Kan kita minimal ada 3 tugas ya. Jangan tugas ini deh, nanti yang modul 4 aja yang lebih enak. Supaya bisa seperti studi kasus ya. Oke, sekarang pertanyaan nomor 3 ya. Nah ini sudah mulai lebih gampang juga ini. Berapa present value penerimaan sebesar 20 juta pada tahun kedua kalau tingkat bunga yang relevan pada tahun ke-1 adalah 15%, tetapi pada tahun kedua adalah 17%. Nah, gimana ini? Nomor 3. Ya. Oke. Oke, ini jawaban nomor 3 ya. Nah, supaya lebih gampang, mungkin kita harus bikin timeline-nya harusnya. Sorry. Harus bikin timeline-nya ya. Aduh, saya sorry. Nggak bisa bikin, anggap aja lurus ini ya. Marilah kita meluruskan garis ini di mata kita masing-masing ya. Ini 0. Oke. Ini waktu ke-1, ini waktu ke-2. Oke? Ya. Jadi dia ada dua periode ya, ada 2 periode kan dia bilang begini. Berapa present value penerimaan sebesar 20 juta pada tahun kedua? Present value ya. Jadi 20 jutanya di mana? 20 jutanya di sini ya. Ini di tahun kedua ini dia ada 20 juta.
Oke. Tahun kedua ini ada 20 juta, ya. Tapi kalau tadi kita kan bicara bunganya cuma satu kan? Bunganya cuma satu ya. Coba Anda lihat soal nomor 1 dan soal nomor 2, bunganya cuma satu, ya. Jadi tiap tahun itu bunganya sama, ya. Tiap tahun itu bunganya sama. Di soal ini bunganya apa? Bunganya berbeda, ya. Bunganya berbeda, ya. Tahun pertama itu bunganya 15%, tahun kedua itu bunganya berapa? 17%, ya. Jadi ini ya, tahun pertama itu bunganya berapa? 15. Oke. 15 ya. Kelihatan ya 15 ya, saya tulis ya. Nah, dari tahun ke-1 dan ke tahun kedua ini bunganya jadi berapa? 17. Nah, sekarang berapa present value-nya? Kan kalau present value itu kan dia ditarik ya. Ditarik seperti ini kan? Ditarik seperti ini bunganya. Berapa nilainya? Ya. Jadi, karena bunganya berbeda, ya, karena bunganya berbeda, maka perhitungannya adalah seperti ini. Ya. Harusnya kan perhitungannya begini, ya. Ini kan perhitungannya kan, yang tadi kalau satu bunga kan kita taruh di sini n-nya berapa? 2, ya. Tapi karena di sini ada 2 bunga, makanya Anda lihat ini. Ini bunga tahun pertama, ini bunga tahun kedua, ya. Kenapa ini pangkatnya 1? Ya, kenapa ini pangkatnya 1? Karena 15% ini hanya satu periode, 17% ini berapa? Satu periode. Ya. Makanya ini 20 juta kali 1 per ini kali 1 per ini, ya. Hasilnya ini. Oke. Ini kan sama juga dengan 1 bagi ya 1.15 kan, ya 1.15 kali 1.17 ya. Ya, ini sama seperti ini, ya. Kali dengan 20 juta. Ini sama aja dengan 20 juta bagi ya, 20 juta bagi ini kali ini, ya. Itu Anda bisa kalikan dulu ini, ya. Kemudian baru Anda kalikan ini. Hasilnya adalah 14.864.000. Ada pertanyaan? Kalau misalnya ada yang Anda kurang mengerti, Anda bisa tanyakan ke saya ya. Silakan di message saja saya. Ya. Iya, kalau ada yang masih bingung nanti Anda bisa ini ya konsultasi ya. Silakan aja Anda tanyakan. Oke. Oke. Ada yang mau bertanya? Ya. Sebelum kita lanjutkan, tarik nafas yang dalam dulu karena soal berikut ini lebih ini lagi. Bisa lihat di ini, bisa lihat di mana? Bisa lihat di line yang saya kirimkan tadi. Ada ya, sudah terima ya? Sudah ya. Oke, baik. Oke, tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Oke, mungkin kita baca dulu soalnya ya.
Oke, oh sorry, maaf. Kita belum absen ya untuk TTM ya. Oke, soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Berapa pembayaran per bulan yang harus dilakukan untuk mengangsur pembelian barang senilai saat ini sebesar 10 juta ya. 10 juta rupiah dan dilakukan selama 12 bulan kalau penjual menggunakan tingkat bunga 2% per bulan. Nah, ini dia. Jadi, berapa pembayaran per bulan yang harus dilakukan untuk mengangsur pembelian barang senilai saat ini sebesar 10 juta. Jadi, barang itu nilainya 10 juta, kemudian cicilan itu dibayarkan setiap bulan. Ya. Kalau penjual menggunakan tingkat bunga 2% per bulan, berapa cicilannya? Nah, ini rumus apa yang kita gunakan ya? Jadi, kalau kita bicara tentang cicilan, berarti cicilan itu dibayar rutin atau enggak? Bisa kita bayar cicilan semau kita? Nggak bisa ya. Cicilan itu harus dibayar secara apa? Secara rutin. Ya. Nah, konsep apa yang kita mau pakai ini? Jadi, kalau kita bayar rutin artinya kita melakukan pembayaran setiap periode. Ya. Kalau dua soal yang kita sudah lewati tadi, itu pembayarannya cuma satu kali kan? Ya, itu cuma satu nilai aja. Ini sekarang apa? Pembayarannya apa? Rutin. Ya. Masih ingat tadi konsep apa yang kita bahas tadi? Kita pakai konsep apa? Anuitas. Ya. Nah, untuk mencari berapa besarnya cicilan, ya, yang dipakai itu adalah konsep present value annuity, ya, atau anuitas waktu sekarang, ya. Yang dicari adalah ini yang dicari, berapa nilai CF-nya, oke, itu yang dicari, ya. Supaya lebih gampang, saya modifikasi rumusnya seperti ini, ya. Saya modifikasi rumusnya seperti ini, oke, supaya kita bisa gampang ya. CF ini artinya cicilannya, ya. Berapa cash flow-nya? Cash flow-nya adalah present value kali dengan berapa bunganya bagi 1 kurang 1 tambah bunga pangkat N. Ya. Jadi, present value kali bunga bagi 1 kurang 1 bagi 1 tambah bunga pangkat N. Oke? Anda tinggal masukkan aja angkanya. Gampang kan? 10 juta kali bunganya berapa? 0,02 per bulan ya. Ingat ya, per bulan ya. Kemudian N-nya di sini. Jangan lupa N-nya berapa? Karena dia bayarnya per bulan, berarti 1 tahun berapa kali bayar? 12 kali bayar. Makanya di sini bukan berapa? Sorry. Ya. Jadi di sini bunganya, ini N-nya kan dia cuma 1 tahun aja kan ini kan? Ya, karena dilakukan selama 12 bulan. 12 bulan itu 1 tahun, hanya dia lakukan pembayarannya apa? Cicilannya 12 kali dalam 1 bulan. Berarti karena di sini sudah dikasih tahu bunga per bulannya, kita nggak usah bagi lagi bunganya bagi 12, nggak perlu kan? Nggak perlu dibagi, kenapa? Karena bunga ini sudah bentuknya bunga per bulan. Kemudian yang kita perlu perhatikan adalah di sini. Berapa N-nya? N-nya jadi berapa? 12. Ya. Jadi kalau Anda masukkan, ini hasilnya, kemudian pembulatannya adalah 945.000.
Oke, kira-kira ada pertanyaan? Gampang-gampang kan? Lumayan ya. Nggak susah kan? Iya, kalau nggak ada kalkulator nggak bisa. Harus ada kalkulator. Anda punya kalkulator ya semua ya? Nah, ini kalkulatornya yang harus dipakai ini minimal scientific kalkulator loh. Karena kalau nggak, iya, karena kalau yang biasa itu nggak ada pangkatnya. Iya, itu masalahnya. Oh, oke. Iya, scientific calculator bisa bisa. Bisa install di apa namanya? Bisa install di HP. Eh, aplikasi. Oh iya. Oh, otomatis ya kalau di landscape ya. Oh, minta maaf HP saya berarti HP jadul ya. HP saya biar dimiringin dibolak-balik tetap nggak berubah dia. Mungkin bisa tukeran HP-nya, Mas. Tukar tombol, Masnya yang nombok gitu. Oke. Jadi kalau dibalikin ya. Ini saya coba, Mas, nggak berubah, Mas. Saya udah ketuk-ketuk juga, diketok juga nggak berubah dia. Pakai apa itu, Mas? iPhone ya? Oh, Samsung. Oh iya, Samsung juga kan udah hampir setara iPhone. Semuanya HP pintar semua gitu. Jadi kalau udah pakai HP pintar nggak bisa bikin kita pintar kan rugi kita belinya mahal-mahal ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, nggak ada ya? Jelas? Jelas ininya? Jawabannya? Iya, jelas ya. Oke, iya bisa pakai kalkulator HP. Di HP kan bisa ini, scientific calculator juga. Oke, kita akan lanjut juga ya. Yang terakhir ya, supaya bisa masih tetap bisa menikmati malam minggu ya. Masa malam minggu belajar juga? Ini yang nggak masalah ya. Ini yang saya heran sama Anda ini. Semangat sekali belajar. Sampai malam minggu pun belajar. Oke. Nanti saya kenalin sama teman. Banyak teman saya jomblo juga. Nanti saya kenalin. Iya, teman-teman. Nanti saya kenalin sama teman-teman saya yang jomblo. Tapi mereka hobinya belajar juga. Ya, tetap juga malam minggu belajar jadinya. Oke, kita masuk soal yang kelima ya. Ya. Nah, soal yang kelima ini agak sedikit lain ya. Ini sudah masuk soal aplikasi soalnya ya. Jadi soal yang kelima ini kalau Anda mau lihat itu ada di halaman cara menjawabnya ya. Ada di halaman 133 dan 134 ya. Hanya saja yang sayangnya di sini adalah saya coba cari katanya ada apa namanya? Katanya ada tabelnya ya. Ini tabelnya saya cari sudah berapa hari ini saya cari nggak ketemu, apa disembunyiin sama modulnya atau memang nggak disisipin atau bagaimana saya nggak tahu ya. Jadi saya carikan tabelnya, kemudian saya upload tadi di Line supaya Anda juga punya tabelnya. Jadi tabel yang Anda pegang tadi itu adalah ada 4 tabel ya. Nah, tabel-tabel tadi itu sebenarnya adalah nilai-nilai perhitungan dari present value dan future value ya. Nilai, jadi itu namanya ada faktor-faktornya ya. Present value factor, ada future value factor, kemudian ada present value annuity factor, ada future value annuity factor ya. Semuanya itu ada apa?
ada tabelnya. Selain Anda bisa gunakan rumus, Anda tinggal kalikan aja sebenarnya. Ya. Sebentar, saya coba mau buka ya. Saya coba mau buka tabelnya. Kemudian saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan contoh tabelnya. Oke, sebentar ya. Oke. Anda bisa lihat di layar Anda sekarang apa yang muncul? Ada tabel kan? Sudah muncul? Sudah muncul ya? Sudah ya? Oh, belum muncul. Oke, kita tunggu 1-2 saat ya. Ya, kalau kurang jelas nanti tolong dibuka di line ya. Kalau Anda masih tidak jelas juga, Anda bisa datang ke saya di Tainan, bilang aja kapan mampir ke tempat saya tunjukkan supaya lebih jelas tabelnya ya. Kalau misalnya pingin lebih jelas lagi bisa datang ya. Saya siap membantu Anda. Ya, nggak apa-apalah sekali-sekali kan. Taipei Tainan dekat kok. Iya. Taichung lebih dekat, yang di Taichung lebih dekat ya. Oke. Ini tabel ini ada 4 ya. Ini ada yang future value interest factor. Jadi ini future value factor ya. Kemudian ini adalah future value annuity. Oke. Lalu di bawahnya ada present value factors dan present value annuity. Nah, kalau present value factor itu hanya, jadi kalau yang tidak pakai annuity itu hanya hitung satu nilai aja ya. Satu nilai saja. Tapi kalau ada annuity berarti nilainya itu ada setiap apa? Setiap periode. Itu bedanya ya. Jangan sampai lupa ya. Oke. Tabel T di statistik ya. Beda ya. Model tabelnya sama, kotak-kotak ada angka-angkanya itu sama ya, tapi isinya berbeda. Tapi isinya berbeda ya. Ini di Google banyak ya. Anda tinggal pilih yang beda warna juga ada ya. Kalau mau diprintkan apanya? Ya, harusnya di modul ada. Karena di situ dibilang ada ininya, tapi saya cari-cari sampai sekarang nggak dapat ya. Nah, itu dia. Saya nggak tahu, mungkin disembunyikan sama seseorang, mungkin saya nggak tahu. Ya. Oke. Sampai sekarang belum dapat. Ada pengumuman kemarin yang di Facebook itu gimana? Kan dikasih resi-resinya itu ya. Kan katanya ada resinya itu. Tapi namanya masnya sudah? Nama masnya sudah ya? Iya. Oh iya iya. Mungkin karena iya betul. Sampai tanggal 6 kali ya. Tanggal 6 baru masuk ya. Kalau sampai bulan 6 Mas nggak jadi tamat nanti Mas, nggak jadi selesai semester ini Mas. Iya. Oke. Jadi untuk soal yang terakhir ini kita pakainya tabel yang terakhir ya. Present value interest factor annuity ya. Ini yang kita akan pakai ya. Oke.
Oke, kita akan kembali ke PowerPoint kita. Bentar ya. Minta maaf, ini laptop saya udah lama sekali, udah tua sekali dia. Ya. Makanya pelan sekali dia. Saya belum mampu beli yang baru. Udah ditambah RAM-nya, udah diganti SSD-nya, cuma karena prosesornya lemot juga jadinya. Mungkin nantilah. Iya. Barangkali biasanya kan sekarang orang lagi nyumbang-nyumbang gitu ya. Saya selain disumbangin masker, iya itulah, saya disumbangin masker sama laptop sudah cukup lah saya. Oke. Nah, soal yang nomor 5 ini kita coba lihat pelan-pelan ya. Mari kita baca soalnya. Berapa tingkat bunga yang sebenarnya ditanggung oleh seseorang yang membeli barang secara kredit untuk jangka waktu 3 tahun apabila dia membayar per tahun sebesar 4.822.000, sedangkan kalau dibeli dengan uang tunai cukup dengan harga 10 juta. Jadi ini orang ini kredit ya. Orang ini kredit, jangka waktunya 3 tahun, kemudian cicilan per tahunnya itu 4.800.000 ya. 4.822.000. Kemudian nilai barangnya ini adalah 10 juta. Ya. Yang jadi pertanyaan di sini adalah berapa bunga yang dia bayar? Berapa bunga yang dia bayar per tahun? Ya. Supaya cicilannya itu sebesar 4.822.000. Bagaimana cara mencarinya? Ya. Oke. Jadi cara yang pertama adalah, ya, langkah yang pertama adalah Anda bagi 10 juta dengan berapa angsurannya? Angsurannya berapa tadi? Angsurannya adalah 4.822.000 ya. Ini ya. 4.822.000. Oke. Bentar, udah terima kasih aja ini. Oke, ini dia. Kelihatan ya? Pointer saya kelihatan ya? Jadi Anda bagi 10 juta bagi 4.822.000 ya. Itu dapat 2,073 ya. Apa yang Anda mau cari ini adalah angka ini ya. Angka ini sebenarnya diskon faktornya. Oke. Ini adalah present value annuity factor 2,073. Oke. Jadi kalau Anda bagi berapa nilainya ini, ya present value-nya bagi dengan cicilannya, Anda akan dapat present value annuity factor-nya. Lalu Anda harus pakai tabel kalau mau jawab ini. Ya. Anda harus pakai tabel kalau mau jawab ini. Oke? Nah, tabel itu ya, seperti yang saya tunjukkan tadi, ya. Di tabel ini kan ada ini, ya. Anda lihat. Ini tabelnya, ya. Kemudian di atas ini kan ada periode. Periode ini dari ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya tadi, ya. Kemudian di sini ada suku bunga, ya. 1%, 2% dan seterusnya di sini sampai 30%. Oke? Nah, tadi di soal ini dikatakan berapa jangka waktunya? 3 tahun, ya. Berarti kita harus lihat di periode ketiga, ya. Kemudian kita cari ini. Kita cari yang ini. Ya, yang Anda mau lihat adalah ini. Ini. 2073 ini. Discounted present value discount faktornya 2,073. Coba Anda lihat di tabel Anda, ya, di tabel yang present value annuity ya. Itu tabel terakhir itu di halaman 4, ya. Periode ketiga, ini periodenya, ya. Kemudian Anda lihat 2,073. Nah, kalau Anda lihat di sini, 2,073 itu ada di antara 20% dan berapa? 24%. Betul kan? Ya. Yang kita mau cari kan ini.
yang kita mau cari adalah 2,073. Oke? Tapi di tabel itu 2,073 langsung nggak ada gitu. Yang ada adalah 2,1 dan 1,98. Berarti 2,073 itu di antara 20% dan 24%. Oke? Dapat ya sampai situ ya? Oke. Kemudian kita taruh di sini. Tingkat bunga 20% ya, dan 24%. Jadi 20% berapa diskon faktornya? 20% diskon faktornya adalah 2,1065. Anda taruh di sini 2,1065. 24% berapa? Diskon faktornya 1,9813. Anda tulis juga 1,9813. Kalau Anda kalikan dengan besarnya angsuran, harusnya Anda dapat total present value-nya ya. Nah, ini present value-nya kalau Anda pakai 20%, dia dapat 10.157. Kalau Anda pakai 24%, Anda dapat di 9.553.000. Dapat dari mana nih 9.553 ini? Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Anda sudah memperhatikan ya. Nah, jadi nilai 10 juta itu ada di antara apa? 20 dan 24%. Oke? Nah, sekarang kita mau cari, ini namanya interpolasi sebenarnya namanya, ya. Interpolasi namanya. Oke. Sekarang terserah Anda maunya lihatnya dari 20%-nya atau 24%-nya. Dua-duanya bisa ya, kita bisa pakai dua-duanya. Makanya saya tahu dua perhitungan nanti ya. Oke, mulai dari yang ini dulu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mulai coba mau hitung basis kita dari 20% ya. Berarti kita lihat ini nilai ini ya, 10.157.543. Coba kita lihat selisihnya. 10 juta kan present value-nya 10 juta kan? Nilai sekarangnya 10 juta. Nah, kalau dia 20%, dapatnya 10.153.543. Berapa selisihnya? Selisihnya adalah 10 juta kurang 10.157.543. Ini dapat berapa? 157 ya. Dapatnya 157 ini ya. Dapat 157. Caranya adalah X bagi 4. 4 ini lihat ini ya. Ini 4 ini adalah selisih. Jadi ini ya. Berapa selisihnya ini bagi 4 X. Jadi kita bilang aja X ya. X bagi selisih bunga sama dengan 157.543 bagi selisih ini ya. Present value antara 20 dan 24 ini adalah 603.714 ya. 603.714. Oke. 603.714 ya. Ini sama dengan, jadi ini kali silang ya. Ini kalau ada begini, Anda dapat persamaan begini, ini kali silang 4 kali 157 ya, dan 603 kali X dikali silang ya. Hasilnya adalah 603.174X sama dengan 4 kali 157.543 ya. Nilainya di bawah. Nah, setelah dapat ini, X adalah nilai hasil kali ini, yaitu 630.172, dibagi dengan 603.714, itu dapat hasilnya 1,04. Nah, coba Anda lihat di sini. Ya. Nilai 2,07 itu adanya di mana? Ya. Jadi ini kan 20% ya. 20% ini 2,1065 ya. Kalau nilai 2,07 sekian itu nilainya naik atau turun? Ini interestnya harusnya naik atau turun dia? Bunganya harus naik atau turun? Kalau turun berarti dia ke arah sini dong, ke arah 16 dong dia. Ini kan nilainya di antara 20 dan 24 kan? Berarti, ya betul naik kan?
Dia kan nilainya di sini kan? Nilainya ada di selisih ini, ya. Di antara 20% dan 24%. Jadi kalau kita ambil dari 20%, ya. Tadi kan kita sudut pandangnya dari 20% di sini kan? Makanya kita pakai ini tadi selisih ini, ya. Berarti kita mesti tambahkan 20% tadi dengan ini 1,04. Jadi 20 tambah 1,04 dapat 21,04 atau kita bulatkan 21. Coba lihat di buku Anda, hasilnya jawabannya berapa? Jawaban nomor 5 itu adalah apa? 21%. Betul ya? Betul. Betul kan? Oke. Sekarang, ya. Itu kalau kita lihat pakai yang dari 20% ya. Sekarang kalau kita misalnya, oke deh, kita pakai patokannya 24%. Ya. Kita coba hitungnya dari 24%-nya. Nah, ini. Ya. Kalau kita mau hitung pakai yang 24%-nya, ini. Ya, pakai ini. Oke? Pakai ini. Sekarang kita lihat, selisihnya adalah 10 juta kurang 9.553.829 kan? Itu dapat 446.171, tetap sama tadi. X bagi selisih bunga, jadi X bagi 4 sama dengan, nah sekarang selisih present value ini 446.1, selisih antara present value dengan ini, ya, 10 juta kurang 9.556 dapat 446.171 bagi selisih antara 20 dan 24% ini 603.714 kali silang lagi, ya. 603.714X sama dengan 4 kali 446.171. Ya, itu dapat X sama dengan 1784684 bagi 603.714, hasilnya 2,95. Nah, kalau Anda lihat di sini, kalau Anda mau cari 2,0 tadi, berarti dari 24% ini naik atau turun? Turun. Berarti dia mau dikurangi atau mau ditambah? Kurangi, ya. Makanya di sini dari 24 dia kurang berapa? 2,9. Hasilnya adalah 21,05 atau kita bulatkan 21. Ya. Oke, hasilnya dapat enggak? Sama kan hasilnya kan? Kita pakai mau naik, mau cari dari 20% atau 24%. Kita mau pakai titik yang mana sama aja, ya. Yang penting kita tahu, ya. Yang penting kita tahu. Itu mau naik atau mau turun nanti ya. Oke, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Pak, saya lupa yang ini tadi, Pak, yang PIP pembayaran itu dari mana ya? Yang mananya? 10.157.543. 10.157.543 itu dapat dari 2,1065 kali 4.822.000. Iya. Oke. Gimana? Ada masalah? Apakah ada masalah? Nggak ada masalah ya. Gampang kan? Kalau ada tabelnya gampang. Iya, semuanya gampang. Sebenarnya kalau ada tabel gampang. Makanya kalau Anda ujian nanti sebenarnya bawa tabel aja. Oh, enggak juga. Karena harusnya ujian itu pakai tabel juga sebenarnya nggak masalah gitu. Harusnya nggak masalah ya. Tapi nggak tahu ketentuan ininya nanti. Atau mungkin ya bisa di HP mungkin ya. Nah terus kalau misalnya soalnya seperti ini, mau nyarinya gimana gitu? Biasanya itu, Pak, kalau
Oh, dikasih tahu nilai tabelnya ya. Oh iya, mantap kalau gitu. Nggak masalah kalau gitu. Tabelnya di print kecil gitu, tempelin. Ya susah juga ngelihatnya nanti gitu. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin minta tolong kepada Anda semua ya. Oke, saya ada kasih apa namanya? Saya memberikan link ya. Saya memberikan link di Line juga. Link itu adalah kuis kita ya. Link ini adalah kuis kita. Absen saya akan ambil berdasarkan linknya. Apa namanya? Kuisnya ya. Jadi tolong tuliskan nama lengkap Anda ya. Tolong tuliskan nama lengkap Anda. Kemudian saya harapkan sudah bisa menerima kuis ini paling lambat besok. Ini soalnya cuma 3 loh. Gampang sekali. Soalnya cuma 3 aja. Anda rasa kurang kalau soalnya cuma 3? Lebih dari cukup ya. Mungkin mau 5 atau 6 ya. Enggak sih, enggak. Gampang kok itu, iya. Cukup repot. Oke, jadi saya minta maaf untuk kerepotan yang saya buat ya. Kebetulan saya hanya bikin 3 soal aja ya. Saya tunggu karena ada beberapa teman kita yang mungkin kerja sampai malam ya. Mungkin saya tunggu sampai jam 12 besok ya. Jam 12 siang besok bisa? Jam 12 siang besok harus sudah masuk ya. Jadi linknya saya sudah kasih tadi, tinggal dijawab aja. Kemudian nanti otomatis akan diperiksakan oleh soal tersebut ya. Tolong jangan lupa tulis nama Anda ya. Tolong jangan lupa tulis nama lengkap Anda, kemudian tolong dijawab ya. Satu pertanyaan saya, hari Senin bagaimana? Kita mau ada kelas atau enggak? Oke. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti mau ada kelas ya? 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8, 9. Sorry. Berarti ini Senin 4, modul 4. 5, 6, 7, 8. 8 tanggal 4. Iya, berarti pas. Memang kita nggak bisa. Memang harus ada kelas. Oke. Baik, kalau begitu ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Bagaimana? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau misalnya Anda mengalami kesulitan, Anda bisa tanya ke saya. Jadi hari Senin kita akan masuk di modul 4 ya. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi hari Senin. Ya. Jangan lupa kuisnya ya. Tolong diingatkan ke teman-teman juga. Ya, makasih. Selamat malam.